Agus Niripendra. Sekarang saya akan menjelaskan tentang Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia semula bernama Initiativevereniging yang didirikan oleh orang-orang Indonesia di Belanda pada tahun 1908. Pada tahun 1925, Initiativevereniging mengubah nama menjadi Indonesiavereniging dengan kegiatan utama politik. Pada tahun 1928, akhirnya berubah menjadi Perhimpunan Indonesia dengan majalahnya yang bernama Hindia Putra dan kemudian berubah menjadi Indonesia Merdeka. Perhimpunan Indonesia memiliki tujuan utama untuk mencapai kemerdekaan Indonesia serta memperoleh pemerintahan yang peduli dan bertanggung jawab kepada rakyatnya. Tokoh-tokoh Perhimpunan Indonesia ada 8, yaitu Muhammad Hatta, Ali Sastro Amijoyo, Abdul Majid Tuyo Adiningrat, Iwa Kusuma Sumantri, Sastro Mulyono, Sartono, Gunawan Mangunkusumo, dan Nazir Datuk Pamuntjak. Pada tahun 1925, Perhimpunan Indonesia secara tegas mengeluarkan manifesto arah perjuangan. Itu 1. Indonesia bersatu, menyingkirkan perbedaan, dapat mematahkan kekuasaan penjajah. 2. Perlukan aksi massa yang percaya kepada kekuatan sendiri untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. 3. Melibatkan seluruh lapisan masyarakat adalah syarat mutlak dalam perjuangan kemerdekaan. 4. An-Nasir yang berkuasa dan esensial dalam tiap-tiap masalah politik. 5. Penjajahan telah merusak dan demoralisasi jiwa dan fisik bangsa, sehingga normalisasi jiwa dan materi bangsa perlu dilakukan secara sungguh-sungguh. Demikian dari saya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Intan Rahmadani. Di sini aku akan melanjutkan materi mengenai Perhimpunan Indonesia atau PI. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang manifesto politik. Perlu diketahui, manifesto politik adalah salah satu dari 2 bagian pernyataan politik yang dikeluarkan oleh organisasi bernama Perhimpunan Indonesia atau PI. Manifesto tahun 1925 ini sangat menggugah kesadaran bangsa Indonesia, serta sangat mempengaruhi pola pergerakan nasional bangsa Indonesia. Gagasan manifesto tahun 1925 ini terrealisasi saat Sumpah Pemuda diikrarkan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang Kongres Pemuda. Kongres Pemuda merupakan sebuah pertemuan yang dilakukan untuk menyatukan rasa persatuan dan kesatuan, yang dimana tujuan akhirnya adalah untuk bersatu melawan penjajah. Kongres Pemuda 1 ini diketuai oleh Muhammad Tabrani, sedangkan Kongres Pemuda 2 diketuai oleh Sugondo Joyopuspito. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang Kongres Pemuda pertama. Pengertian dari Kongres Pemuda pertama adalah kongres berskala nasional yang berisi organisasi kepemudaan dari hampir seluruh daerah di koloni Hindia Belanda. Kongres Pemuda pertama ini diselenggarakan pada tanggal 30 April sampai tanggal 2 Mei tahun 1926 di Jakarta. Dihadiri berbagai organisasi pemuda. Kongres ini berhasil membentuk jaringan yang lebih kokoh untuk mempersatukan diri, yang kemudian dilanjutkan dalam Kongres Pemuda kedua tahun 1928. Adapun hasil Kongres Pemuda pertama yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mengusulkan agar semua perkumpulan pemuda bersatu dalam organisasi pemuda Indonesia. Yang kedua, mengakui dan menerima cita-cita untuk mewujudkan persatuan Indonesia, meskipun dalam hal ini masih belum jelas. Yang ketiga, adanya upaya untuk menghilangkan pandangan adat, sifat kedaerahan yang kolot, dan sebagainya. Selanjutnya, yang keempat, mempersiapkan diselenggaranya Kongres Pemuda kedua. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang Kongres Pemuda kedua.
Pengertian dari Kongres Pemuda kedua adalah Kongres Pergerakan Pemuda Indonesia yang melahirkan keputusan yang memuat ikrar untuk mewujudkan cita-cita berdirinya negara Indonesia atau yang biasa dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda kedua ini diselenggarakan pada tanggal 27 sampai tanggal 28 Oktober tahun 1928, dihadiri oleh perwakilan organisasi-organisasi pemuda dari seluruh Indonesia. Dalam kongres ini, keinginan untuk membentuk negara sendiri semakin kuat. Suasana kebangsaan benar-benar tidak bisa dibendung lagi. Akhirnya, pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, dibacakanlah hasil Kongres Pemuda kedua yang berupa Ikrar Pemuda atau yang biasa dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Susunan Panitia Kongres Pemuda kedua. Panitia Kongres Pemuda kedua dibentuk pada tanggal 12 Agustus tahun 1928 dengan ketuanya Sugondo Joyo Puspito. Susunan panitia mewakili wilayah di seluruh Indonesia. Adapun beberapa tokoh panitia kongres diantaranya adalah Sugondo, Joko Marsaid, Muhammad Yamin, Amir Syarifuddin, Senduk, Johannes Lemina, Johan Muhammad Kai, dan tokoh-tokoh lainnya. Perlu teman-teman ketahui, Kongres Pemuda kedua ini diselenggarakan di pemondokan kepunyaannya. Tempat itu saat ini menjadi Museum Sumpah Pemuda. Hasil Kongres Pemuda kedua. Adapun beberapa keputusan penting dari Kongres Pemuda kedua, yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Yang kedua, menetapkan lagu Indonesia Raya ciptaan W.S. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Yang ketiga, menetapkan bendera merah putih sebagai lambang negara Indonesia. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang realisasi hasil kongres. Realisasi hasil kongres adalah didirikannya Indonesia Muda tahun 1930. Indonesia Muda berasaskan kebangsaan dan bertujuan Indonesia Raya. Pemerintah Belanda sangat menekan rapat-rapat yang diselenggarakan para tokoh pemuda. Lagu Indonesia Raya dilarang dan penyebutan Indonesia Merdeka tidak diperbolehkan. Para tokoh pemuda menyiasati tekanan ini. Akhirnya, pada Kongres ketiga di Yogyakarta tahun 1938, tujuan kemerdekaan Nusa dan Bangsa diganti dengan menjunjung tinggi martabat Nusa dan Bangsa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.